Teman-teman, ini adalah jalan yang membawa saya dan kawan-kawan dari Komsos bersama dengan Ketua Stasi, Pak Erli Saugo, untuk sampai ke lokasi gereja yang ketiga. Jadi setelah gereja yang kedua tidak lagi digunakan, ditinggalkan, maka di lokasi inilah masih ada bekas bangunan gerejanya, tapak-tapak sejarahnya, tapak-tapak bangunannya. Pak, mari kita jalan, Pak. Dan di sini kami lihat juga bahwa di samping gereja lama ini ada pemakaman. Mungkin sejumlah orang terdahulu yang telah meninggal dunia. Pak, ini pemakaman berarti ini digunakan efektif setelah tidak lagi digunakan gereja yang ketiga ini, Pak? Iya. Ini tahun berapa ini, Pak, tidak digunakan, Pak? Sejak tahun 2007. 2007. Artinya tentang lokasi pemakaman, mungkin kita bisa ke lokasi ini, Pak. Mungkin belum berapa banyak lah ya, Pak, ya, digunakan. Tahun 2007 sampai dengan sekarang, inilah yang menggunakan tempat ini sebagai lokasi pemakaman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 12? 17 orang. Ini semuanya Katolik, Pak? Iya. Katolik. Oke, baik. Nah, ini kita akan lihat, ini adalah bekas dari gereja ketiga. Sebelum gereja sekarang digunakan, ya, Pak, ya. Gereja sekarang adalah gereja yang generasi keempat, ya, Pak, ya. Iya. Baik, kita akan coba lihat ini. Semoga tidak ada goncangan ketika saya menuju ke lokasi untuk mendapatkan mungkin ada keterangan, catatan-catatan di dinding di sini. Gereja Katolik. Gereja Katolik apa lagi nih, Pak, bawah nih, Pak? Santa Maria Ratu Rosari. Oh iya, Stasi Matobe. Oke, ini dia teman-teman. Ini adalah bekas dari bangunan gereja ketiga yang runtuh akibat gempa. Gempa tahun berapa, Pak? Tahun 2007. Tahun 2007. Ini dia lokasinya. Dan yang ada di sekarang ini, lengkungan yang ada sekarang ini adalah pintu masuk kalau tidak salah, Iya, Pak, ya. Pintu masuk, ya. Oke. Ini ada bekas dari lantai, masih ada keramik ubinnya. Dan kalau kita tilik lagi dari lokasi saya mengambil gambar ini, ternyata masih ada di bagian dalam sana itu lengkungan. Mungkin itu di bagian dalam gereja. Pun dari menuju teras altar itu. Oh, Dekat altar. ini dia teman-teman yang Bapak Ketua Stasi maksudkan tadi itu. Ini dia. Jadi jarak dari sini ini adalah pintu depan dan itu adalah mau menuju ke panti imam. Mau menuju ke panti imam. Kan masih ada lagi dinding itu untuk dinding yang belakang. Belakang, ya. Berarti ini memang. Sebenarnya kalau di situ kita lewat bisa. Coba kita, saya ikuti dari, saya ikut saja. Mau dibawa ke arah yang dimaksud oleh Pak Ketua Stasi, Pak Orlius. Oh, tiada gereja kan ini mararagan. Paling apa pokoknya nek si wadaka Komsos le masih jo tiada gereja kan ini rapa dede katu umai apa dulunya emak kate gereja kan ini nyete ra rede sok kita si wadak ka Komsos amoy siap sabah Pastor Bernard. Ya, kita permisi izin untuk memasuki areal ini kepada sesama kita, saudara seiman kita yang telah lebih dulu dipanggil oleh Tuhan. Ini lantai. Ini adalah lantai gereja, ya, Pak, ya. Iya. Ini adalah lantai gereja. Dan ini kalau dari posisi ini kita bisa melihat pintu keluar. Kalau posisinya masih bagus dulu pada waktu dulu. Ini kalau kita menghadap ke bagian luar. Oke, saya akan putar untuk menuju pada bagian dalam. Ini dia. Bagaimanapun juga keberadaan dari bangunan gereja ini ikut mewarnai dan punya sejarah kehadiran dan keberadaan umat Katolik yang ada di Matobe ini. Oke.
nampaknya ini memang sudah jadi perdu-perdu. Oke. Ini dinding, pintu samping, oke. Pintu samping, oke. Di mana posisi dari Bapak Orlius? Itu pintu samping ya Pak ya? Pintu samping, dan masih ada bagian atasnya ya. Saya menduga bahwa tempat ini ketika masih digunakan ini adalah panti imam. Ini adalah panti imam. Itu pun ada satu pintu samping. Pintu samping ya. Itu mau menuju ke sakristi mungkin, sakristi. Ya. Sakristi. Oke. Baik Pak, nggak apa-apa Pak. Jadi kita sudah mendapat lokasi. Aduh, ini sangat berharga sekali. Ini kita mendapat lokasi. Disinilah Gereja Katolik Stasi Matobe yang ketiga. Sebelum akhirnya digunakan gereja yang keempat, ya Pak ya. Gereja yang keempat yang kita tadi kunjungi, tempat kita beribadah bersama dengan Pastor Bernard itu kapan mulai digunakan Pak? Sejak tahun 2000. Berarti mungkin pertama kali digunakan pada saat peresmian oleh Bapak Uskup. Iya, tahun 2012 ya Pak ya. Ya, berarti 2012 sampai dengan sekarang 2021 berarti sudah 9 tahun digunakan. Inilah tapak-tapak sejarah dari bangunan gereja yang ketiga. Baik. Ini posisi dari depan. Kalau di belakang saya ini adalah altar, maka gambar yang ada di dalam video ini adalah bagian pintu depan dari gereja ketiga Stasi Matobe. Demikianlah laporan dari saya langsung dari Matobe.